Diana, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Oh iya, Diana, sebelumnya saya minta maaf ya. Jadi hari ini saya ingin mengobservasi cara mengajar Bu Diana di kelas. Apa bisa Bu? Sakit. Oh iya. Kalau boleh saya tahu Ibu, bagaimana perasaannya Ibu di supervisi saya? Saya merasa sangat senang Bu, karena saya diberi kesempatan untuk merefleksi diri saya dengan bantuan teman saya. Kemudian juga setelah refleksi ini saya harap saya bisa mengetahui hal apa saja yang sudah saya lakukan apakah baik atau ada yang perlu saya perbaiki. Kalau boleh saya tahu yang akan Ibu kembangkan apa ya dalam supervisi kali ini? Saya ingin mengembangkan dua hal untuk diri saya dan untuk diri saya sendiri. Kalau untuk diri saya pengen agar tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Kalau untuk diri saya sendiri, saya ingin mengembangkan diri saya agar menjadi lebih baik lagi. Diana. Ya. Kalau boleh saya tahu Ibu tantangan apa yang Ibu hadapi? Tantangannya karena kebetulan saya kan mengajarnya di kelas 7 jadi muridnya itu masih malu-malu, masih kurang percaya diri, kemudian materinya kan juga pasti baru untuk mereka. Jadi seolah-olah itu saya mengajar dari awal lagi. Memang mungkin di SD juga kemarin sekali jadinya nah kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan yang pasti saya mempersiapkan baik dari materinya, kemudian medianya apa yang sesuai dengan materi yang akan saya ajar. Baiklah, terima kasih bincang-bincang. Terima kasih ya, nanti kita lihat gimana Diana di kelas bagaimana yang kita bisa bersama-sama. Ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa.
Siapa orang? Muhammad Ailina. Muhammad Khairul Rahim. Muhammad Yunus Maulana. Muhammad Subhan. Rahmat Prayoga. Randi Sawali. Rasul Muhammad Rakib. Rizal Kurniawan. Sabila Rizkita. Ria Monika. Tasya Fatawati. Kirani Siswoyo. Ada yang belum saya panggil? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Dua. Kemarin masih ingat nggak? Ayah belajar mengenai apa? Deskripsi. Ya, teks deskripsi. Kemarin kita sudah belajar teks deskripsi. Masih ingat nggak? Teks deskripsi itu isinya apa saja sih? Ada kata konkret. Selain kata konkret, apa? Kalimat perincian. Ya, kemarin teks deskripsi yang sudah kalian pelajari mengenai apa? Teks apa? Masih ingat nggak? Pakai pan, lantai royal, Instagram, mebel. Isinya apa sih? Mengenai pendeskripsian sebuah tempat wisata di mana ya di situ ada souvenir dan lain sebagainya. Kemarin kalian sudah belajar teks deskripsi. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Atau gini, ada yang pernah lihat film Upin Ipin? Kenal sama tokohnya yang namanya Jarjit? Bukan Rohim, Jarjit ada sendiri. Jarjit dalam film Upin Ipin, Jarjit itu suka ngapain sih? Hari ini kita akan belajar mengenai pantun atau namanya puisi rakyat. Nah, ini namanya puisi rakyat. Nanti ada pantun, ada gurindam, ada. Kemarin kalian sudah belajar teks deskripsi. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Atau gini, ada yang pernah lihat film Upin Ipin? Kenal sama tokohnya yang namanya Jarjit? Bukan Rohim, Jarjit ada sendiri. Jarjit dalam film Upin Ipin, Jarjit itu suka ngapain sih? Hari ini kita akan belajar mengenai pantun atau namanya puisi rakyat. Nah, ini namanya puisi rakyat. Nanti ada pantun, ada gurindam, ada syair. Sebelum sampai situ, kira-kira ada yang tahu nggak puisi rakyat itu apa? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat-angkat ya. Iya, coba apa? Nah, menurut dia, puisi rakyat itu ada beberapa jenis. Yang pertama tadi ada apa? Ya, ada pantun. Ada pantun. Terus syair, gurindam, ada lagi enggak? Mantra, ada lagi enggak? Kalibun,
daripada materi ini. Kemudian kira-kira dari yang berangkat dari ini ada yang sudah bisa atau sudah tahu ciri-ciri dari puisi rakyat itu apa sih? Apa nih? Satu bait terdiri dari 4 baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Itu ciri-ciri apa? Kalau itu ciri-ciri pantun, kita kok garis besarnya dulu, kok puisi rakyatnya dulu. Sastra lisan. Ya, puisi rakyat ciri-cirinya apa? Termasuk ke dalam Sastra. yang pertama dalam sastra lisan. Ada yang tahu nggak kenapa sih sastra lisan? Karena lisan itu apa sih? Diucapkan. Itu berarti kalau puisi rakyat itu dalam sastra lisan, berarti dia sastra yang diucapkan. Itu maksudnya. Ciri yang kedua apa lagi? Selain alisan coba yang lain. Ciri yang kedua apa? Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ciri puisi rakyat yang selanjutnya setelah dia itu termasuk ke dalam sastra lisan. Ada yang tahu nggak? Ciri atau Anissa tahu lagi? Anissa mau jawab lagi boleh? Anissa tahu nggak ciri puisi rakyat selanjutnya? Bersifat anonim. Bersifat anonim. Ya, bersifat anonim. Bersifat anonim. Anonim itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Anonim itu apa sih? Nama pengarangnya. Nama pengarangnya tidak diketahui. Kalau ada yang tanya, anonim itu apa sih? Anonim itu nama pengarangnya tidak diketahui. Contohnya bagaimana? Contohnya, kalian sering lihat pantunnya Jadjit. Tadi pantun itu kan termasuk dalam apakah pantunnya Jadjit itu miliknya Jadjit yang pengarang Jadjit? Kan kalian tidak tahu. Itu namanya anonim. Jadi puisi rakyat itu sifatnya anonim. Kalian tidak tahu yang mengarang itu pantun siapa, yang menciptakan pantun itu siapa. Itu ciri yang kedua dari puisi rakyat. Kira-kira ada ciri lain nggak? Ada ciri lain nggak? Kalau kalian membuat puisi atau membuat pantun, ada syarat-syaratnya nggak? Ada. Ciri yang ketiga, puisi rakyat itu dia memiliki aturan yang mengikat. Maksudnya aturan yang mengikat itu bagaimana? Kalian itu tidak bebas membuat pantun. Misal saya mau buat pantun, pantunnya Jadjit, isinya cuma 2 baris. Nah, kalau pantun dalam puisi rakyat itu ada aturan yang mengikat. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau saya maunya 2 aja, saya nggak mau 4, atau saya maunya 3 aja, isinya bebas dan selesai. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena puisi rakyat itu dia punya aturan yang mengikat. Kemudian ada lagi nggak? Selain ketiga ini ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Selain dia juga sastra lisan, kemudian sifatnya anonim, kemudian memiliki aturan yang mengikat, dia juga atau puisi rakyat juga pasti banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Menggunakan majas
menurut kalian ini termasuk ke dalam jenis puisi yang mana? Coba saya minta Ragil yang suaranya paling kencang dibaca dulu contoh puisi rakyat. Contoh puisi rakyat. Berjalan-jalan Di tepi sungai, melihat ikan berbaris-baris. Jika kalian orang pandai, hewan apa kaki dialis? ya. Menurut kalian ini maksudnya apa? Apakah pantun, apa syair, bunda, mantra, nalur? Maksudnya apa? Pantun. Beda. Ini contoh puisi rakyat dalam bentuk atau jenisnya pantun. Berjalan-jalan di tepi sungai, melihat ikan berbaris-baris. Jika kalian orang pandai, hewan apa tapi di alis. Itu salah satu jenis pantun, puisi rakyat yang berjenis pantun. Nah, sekarang coba sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita lanjut ke materi mengenai ciri-ciri dari pantun, bagaimana sih kita membedakan? Caranya membedakan pantun yang bagaimana, syair itu yang bagaimana, buridam yang bagaimana? Itu nanti kita bahas mengenai ciri-cirinya. Sebelum sampai situ, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada? Sudah paham semua? Kalau sudah, kita coba ke jenis-jenis puisi rakyat. Tadi sudah dijelaskan sama Tia. Puisi rakyat itu jenisnya ada pantun, syair, buridam, dan mantra. Di buku paket halaman 41 itu sudah ada, silakan dibuka semuanya. Yang pertama ada pantun. Ciri-ciri pantun itu apa? Sudah baik dari atas mata. Ya, terdiri atas 4 baris. Coba kita analisis. Tadi ini kan satu pantun. Terdiri atas 4 baris. Baris itu yang mana sih? Baris itu yang apa Nisa? Yang gini-gini maksudnya. Gimana Nisa? Yang ini namanya baris. Baris 1, terus baris 2, baris 3, dan baris 4. Terdiri atas 4 baris. Ini ada berapa? 4 baris. Berarti ini pantun. Selanjutnya ciri pantun yang kedua terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya 8 sampai 12 suku kata itu di setiap barisnya apa sebuah pantunnya? Iya, di setiap barisnya. Jadi baris 1 minimal itu harus ada 8 suku kata, maksimalnya harus ada 12. Sudah bisa menentukan suku kata? Sudah. Sekarang kita coba. Baris pertama suku katanya ada berapa? Berjalan, di sungai. Ada 10. Terus yang kedua coba dihitung sekarang. Ada berapa? Melihat ikan berbaris-baris. 20. Yang
Kalian orang pandai. 9. Baris keempat. Sudah masukkah menjadi syarat pantun? Sama sampai 12. Nah, ini ada 10, ada 9. Berarti ini sudah masuk ke dalam pantun. Ciri yang ketiga apa? Baris Pertama, 1 sampai 2 itu namanya sam. Ya. Baris 3 sampai 4 itu namanya Isi. isi. Berarti dalam contoh pantun ini sampirannya ada pada berjalan-jalan di tepi sungai sampai melihat ikan berbaris-baris. Itu namanya sampiran. Kemudian isinya jika kalian orang pandai, hewan apa kaki di alis. Itu isinya. Jadi diingat-ingat, kalau misal kalian menemukan soal manakah dalam pantun di atas yang termasuk ke dalam isi. Isi itu pasti letaknya di baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat itu pasti namanya isi. Ada ciri lain nggak yang membedakan pantun dari rimanya AB. iya? Rimanya AB. Rima sudah tahu, rima itu apa sih? Bunyi akhir Bunyi akhir dari setiap baris. Namanya seperti itu. Bunyi akhir dari setiap baris. Coba kita lihat. Kalau pantun itu dia harus AB. Pantun ini rimanya apa baris pertama? A, B, B. Baris kedua? A, B. Baris ketiga? A, Baris keempat? B. Sudah AB belum? Sudah. Maka dari itu ini tadi pantun. Selain itu ada ciri lain nggak? Sudah? Hanya 4 ya. Pantun itu jadi gini. Kalau misalkan kalian mau membedakan mana pantun dan bukan pantun, itu dilihat dari ciri-cirinya. Cirinya ini terdiri dari 4 baris, kemudian suku katanya itu 8 sampai 12. Bu, kalau misal saya mau buat pantun, suku katanya 13, boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Kenapa? Aturannya sampai 12. Balik lagi ke ciri dari puisi rakyat. Ciri puisi rakyat tadi ada aturan yang mengikat. Jadi tidak boleh kalian buat semau kalian. Saya nggak mau 12, aku suku katanya mau saya tambah jadi 15 biar ganjil. Tidak boleh karena puisi rakyat itu dia memiliki aturan yang harus ditaati ketika kalian membuat puisi rakyat tersebut. Itu ciri-ciri dari pantun. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Bu Ana akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, nanti silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Mejanya boleh dibuat bundar, boleh dibuat apa yang penting kalian bergabung. Kelompok pertama itu ada Pia, Aulid, Randy, Rizal Gul, Yunus, Fahri, sama Yoga. Ingat-ingat, itu kelompok pertama. Ya. Terus kelompok kedua. Kelompok kedua ada Mega, ada Fitri, Caca, Rani, Rasid, Subhan, sama Rizal Murniawan. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga ada Rohir, ada Abdul, ada Moni, ada Anissa, Nizam, Dimas, dan Ragil. Itu kelompok ketiga. Sekarang silakan bergabung
Ôi mình ăn nào? Của bạn nào? Siwe kate ABG, ABG. Kamu kayak oh. Hei. Bukan dulu apa? Bisa di luar sih. Caranya bacanya. Yang ada Kita serahkan ke Oke, Badal. ini sore. Nggak berarti tentukan yuk. Apa yang lain didengarkan. Silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil pekerjaan kamu. Ada. Jumlah baiknya 5. Kalau menurut dua, jumlah baiknya ada 4. Kelompok 1 jumlah baiknya berapa? 1. Kenapa jumlah baiknya 1? Karena kecil. Karena Satu bait itu terdiri dari 4 bait. iya, 1 bait terdiri dari 4 baris. Berarti jawaban yang benar punya kelompok berapa? 1. Jawabannya 1. Kemudian barisnya menurut kelompok 2 ada 8. Kelompok 1 ada berapa? 4. Yang benar kelompok 2 atau 1? 1. Kenapa? Jadi mananya? 8, 9, 8, 9. Menurut kelompok 1 sama. Jadi sudah tepat. Kalau jumlah katanya sama, sudah tepat. Jenis puisinya sama. Pesan dalam puisi setiap kelompok itu boleh beda. Ada siapa? Sudah, tepuk tangan. Coba saya tanya sama dari ini apa Mega? Kamu bisa ngapain dari ini? Bisa belajar dengan cara apa? Langsung maju ke depan. Dari kelompok 3. Menurut kelompok 3 yang paling menarik dari ini apa? Radin? Kamu bisa melakukan apa dari pembelajaran dari ini? Ya, aku melihat kamu dari mana? Dari YouTube, dari HP, dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini yang kalian pelajari itu tadi puisi rakyat itu jenisnya banyak. Ada pun, ada gurindam, dan lain sebagainya. Setiap jenis itu punya cirinya masing-masing. Tidak, setiap jenisnya itu pasti punya cirinya masing-masing. Ngerti nggak? Coba Dul, saya tanya Dul, ngerti nggak Dul kamu mempelajari materi puisi rakyat? Penting, karena yang lain banget kita bisa
Apakah tidak? Tidak ada. Sudah jelas semua mengenai tugasnya. Sudah jelas semua mengenai tugasnya. Sudah membuat patung satu saja. Temanya bebas. Sudah selesai. Tapi saya boleh bertanya-tanya sedikit sama Bu Diana. Monggo. Setelah Bu Diana mengajar tadi, saya ingin tahu perasaan Bu Diana setelah mengajar bagaimana. Alhamdulillah Ibu, saya itu sudah merasa cukup senang. Tapi sebetulnya saya juga masih kurang begitu paham dengan metode pembelajaran berdiferensiasi Bu. Tapi tadi alhamdulillah dengan bantuan Ibu, arahan Ibu, itu bisa menambah pengalaman saya tentang metode. Kemudian saya juga lihat ketika saya menggunakan metode berdiferensiasi ini, anak-anak itu lebih mudah memahami pembelajaran daripada ketika saya menggunakan metode yang sebelumnya. Kalau boleh saya tahu apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Tadi di awal itu saya melakukan absensi, kemudian ada speaking juga itu agar siswanya itu tidak bosan gitu. Selain itu juga saya membuat kesepakatan dengan mereka. Setelah itu saya membagi mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing, dan saya juga melakukan refleksi. Betul, saya tadi lihat Diana sudah mengajarnya ini senang sekali mengajarnya sehingga anak-anak sepertinya senang, dan saya lihat pembelajaran tadi sudah berhasil Bu Diana. Tapi kalau menurut Bu Diana sendiri pembelajarannya bagaimana? Sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya sudah, tapi memang masih banyak kekurangannya. Sebenarnya itu saya memang harus lebih membuat media yang menarik agar siswanya itu lebih bersemangat dan lebih tertarik dalam pembelajaran. Kemudian saya juga masih belum terlalu bisa mengetahui atau mengontrol emosi mereka Bu. Jadi tadi kan bisa lihat sendiri banyak yang masih ramai ngobrol sendiri kayak gitu. Iya ya, saya lihat mungkin anak-anak juga sangat semangatnya ya Bu, jadi masih terlihat ramai. Tapi saya lihat tidak bagus kok Bu. Tapi kalau boleh saya tahu apa yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Sebetulnya di awal pembelajaran itu saya ingin anak-anak itu membuat papan emosi. Jadi perasaan apa yang mereka rasakan ketika mulai pembelajaran saya. Jadi saya itu bisa menggali lebih jauh bakat dan minat mereka itu gimana. Oh iya betul. Jadi kalau pakai papan emoji, anak-anak masuk, kemudian nanti mereka menempelkan lagi seneng atau lagi sedih, mungkin bisa nih, bisa panjenengan nanti bisa mengetahui apa yang sebetulnya hari itu mereka rasakan. Ini betul. Nah kalau boleh saya tahu lagi Ibu, jadi setelah Ibu melakukan pembelajaran tadi, kemudian memahami apa yang ingin Ibu kembangkan, selanjutnya keinginan Ibu, apa yang ingin Ibu lakukan itu apa? Yang pasti banyak belajar Ibu. Terutama mungkin karena sekarang kan perkembangan teknologi sudah sangat pesat, bisa dari YouTube itu tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Jadi pembelajaran kan tidak harus dengan pelatihan, tapi kalau kita mau mandiri belajar dari YouTube atau dari pembelajaran yang ada itu lebih baik itu. Itu biasanya semangat ya. Jadi tapi kalau misalkan Bu Diana mengalami kesulitan, kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Kira-kira mungkin yang pasti saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan bapak ibu guru yang lain, sehingga mereka itu juga sama-sama belajar, sama-sama menggunakan metode berdiferensiasi itu. Nah, iya bagus sekali ya. Oke, Bu Diana, terima kasih ya. Semoga rekan-rekan yang lain dengan Bu Diana mulai, jadi Bu Diana yang sudah memulai dulu menggunakan metode berdiferensiasi ini nanti bisa diikuti teman-teman yang lain. Semoga juga apa ya anak-anak menjadi lebih senang dan lebih mudah mencapai tujuan belajar mereka. Karena tugas kita jadi guru itu memang untuk membimbing dan menuntun anak-anak supaya bisa mencapai cita-citanya. Itu saja Bu Diana, terima kasih sekali lagi. Gitu, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih sama Buza sudah diberi arahan, sudah diberi bimbingan, dan juga saya berdoa semoga bisa melulus guru penggerak. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Amin.